Ringkesnya penjelasannya, syariat itu teori, torekot itu praktek, praktek lahir, hakikat itu batinnya, dan ma'rifat itu buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Syekh Yusuf menjelaskan juga hubungan syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Ini mirip kayak Syekh Arsad kemarin, bahwa ya tasawuf ya ndak boleh meninggalkan syariat, tapi syariat juga harus ada torekotnya. Torekot ndak ada gunanya kalau tidak membuahkan hakikat. Dan kalau kita sudah nyampe hakikat, diridhoi oleh Allah, kita akan dapat mauhibah, dapat anugerah dari Allah namanya ma'rifat. Jadi ini 4 hal yang harus ada di dunia tasawuf. Ringkesnya penjelasannya, syariat itu teori, torekot itu praktek, praktek lahir, hakikat itu batinnya, dan ma'rifat itu buahnya. Jadi orang Islam, makanya tadi kenapa awalnya ilmu, karena harus masuk lewat syariat, nggak boleh ngarang sendiri. Jadi syariat itu teorinya, ilmunya. Cuma ilmu nggak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan, tidak dipraktekkan, tidak ada amal. Amal itu namanya thoriqah. Cuma thoriqah juga manfaatnya tidak puncak kalau tidak batinnya ikut main. Itulah hakikat namanya. Jadi hakikat itu batinnya, thoriqah itu lahirnya. Harus ada dua-duanya. Dan biar tidak keliru, harus didasari oleh syariat. Sholat kita yang cuma jungkir balik kayak olahraga, itu berarti ya benar secara thoriqat, tapi kehilangan hakikat. Itu yang bikin orang rajin sholat tapi korupsi ya rajin. Kamu ya sholat tahajud tapi ya sok-sok download film gituan. Torekotmu bener, cuma nggak nemu hakikat. Kan Al-Quran bilang, barang siapa sholatnya bener, inna sholata tanha anil fasya' wal munkar. Kalau fasya' wal munkarnya masih rajin, sholatnya juga rajin, itu bukan berarti terus jangan-jangan sholatnya nggak keliru, nggak ada gunanya. Enggak, sholatnya bener, cuma nggak masuk ke ranah hakikat. Kurang tinggi levelnya, kehilangan batinnya. Padahal Allah nyuruh apa saja, itu pasti ada nilai batinnya, nilai hakikinya. Kalau hanya syariat sama torekot, ibadah itu lahirnya kayak olahraga. Yo kamu sholat malam, kamu tahajud, kamu sholat duha, kamu ini kayak olahraga, cuma gerak badan, tidak ketemu rahasianya. Hakikat itu rahasianya. Ketika sholat membuat kamu, dengan sholat ini batinku tentram, tidak butuh lagi perbuatan faksya wal mungkar, semakin dekat sama Allah, itulah hakikat. Tapi kalau sholatmu nggak ada rasanya sama sekali, dan sholatmu tidak bikin kamu tercegah dari faksya wal mungkar, ya berarti belum ketemu hakikat. Batinnya tidak ikut sholat, yang sholat cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut puasa, yang puasa cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut haji, yang haji cuma lahirnya.
haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tetap batinnya masih tidak berubah. Haji itu kan pelajaran luar biasa untuk egalitarianisme, meninggalkan dunia demi akhirat. Kalau ada orang sudah haji kok masih kedunyan, bahasa Jawa ini kan kedunyan. Kedunyan itu orientasinya masih dunia, yang diberati masih dunia, berarti hajinya masih hanya formalitas. Nah itu berarti apa? Belum ketemu hakikat. Harus masuk ke hakikat. Kalau syariat torekot hakikat lengkap dan Allah meridhoi, Allah akan ngasih kita akhwal, namanya makrifat. Makrifat itu bahasa letternya pengetahuan, yang oleh teman-teman dari tradisi Sufisme Syiah disebut irfan. Jadi Allah akan menganugerahi kita tentang wawasan, kedalaman, kebenaran, rahasia kehidupan. Itu namanya makrifat. Musyahadah, mukasyafah. Terbukalah sekarang. Oh, ternyata hidup ini kayak gini toh. Itu namanya orang makrifat. Bahasa Jawanya orang yang ngerti, sadar akan sangkan paraning dumadi. Hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu levelnya makrifat namanya. Oke, itu saya potong-potongkan sedikit-sedikit. Misalnya dari An-Nafahat As-Sailainiyah tadi. Syariat itu jalan terang, jalan yang baik. Syariat itu ajaran Islam. Jangan lupa syariat itu maknanya pasti jatuhnya pada etika dan moralitas, akhlak. Kalau ada syariat kok jatuhnya kerusakan, pasti itu pasti ada yang keliru. Kalau ada syariat jatuhnya kok kehancuran moralitas, pasti ada yang keliru. Syariat ketemunya pasti moralitas. Syariat itu bikin orang tunduk, merasakan kekecilan dirinya di hadapan Allah. Kalau gara-gara syariat orang merasa besar dan merasa dirinya penting, merasa dirinya benar, berarti dia kehilangan esensi awal syariat, rasa tunduk. Jadi orang beriman itu ketika berhadapan dengan syariat itu kan sami'na wa ata'na, mulutnya, batinnya apa? Tunduk. Ya tunduk, ya tunduk. Kalau semakin gara-gara syariat ke orang hidupnya tidak tunduk, gara-gara syariat ke orang malah ndangak, apa ndangak itu? Iyalah, pokoknya ndangak lah bahasa Jawa nih. Gara-gara syariat kok dia malah merasa besar, menengadah, ada yang salah dari pemahamannya atas syariat. Oke. Dan biasanya katanya Syekh Yusuf, syariat itu bisa jalan ketika mumayyiz. Mumayyiz itu tidak pertama-tama orang bisa mikir, tapi biasanya orang sudah ngerti seneng dan ngerti kecewa, ngerti susah dan ngerti sedih. Ya awalnya kan nanti syariat itu diajarkan oleh orang tua. Tapi syariat ini operatif kalau orang sudah merasa hidup ini tidak boleh ngawur, harus ada pedomannya. Nah itu dalam agama biasanya namanya mumayyiz, balik. Setelah syariat ada torekot. Torekot ini yang disebut tadi aplikasi dari syariat. Ada 3 gaya aplikasi syariat. Ada gaya akhyar, ada gaya mujahadah asyaqo, dan ada gaya ahlul zikir. Gaya akhyar ini, akhyar itu orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Ya cirinya gampang, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, ndak eman hartanya untuk umroh, untuk naik haji, untuk jihad. Ini level akhyar. Di atas itu ada mujahadatus syaqo, orang yang
makna letternya mujahadah, berjuang melawan kesulitan. Tidak sekedar menjalankan yang diperintahkan, tapi juga menaklukkan dirinya sendiri. Yang ketiga, ahlu dzikir. Kalau ahlu dzikir ini orang yang sudah hanya Allah satu-satunya, orang yang kasyaf. Itu ahlu dzikir. Para wali yang kita ceritakan ini kan ada di level ahlu dzikir. Kalau mujahadatus syaqqa ini orang-orang yang sedang menapai makom-makom, yang menuju ahlu dzikir. Jadi level rendahnya ahlul akhyar, orang-orang terpilih. Orang-orang ini kalau naik kelas, dia masuk ke level mujahadatus syaqqa. Kalau naik kelas lagi, dia masuk ahlu dzikir. Jadi para pejalan sunyi yang menempuh dunia sufi itu ada 3 tiket terusan. Dari akhyar, mujahadatus syaqqa, dan ahlu dzikir. Setelah itu baru hakikat. Hakikat ini wilayahnya ada di kolab batin, hati. Ada di makna dalam. Syariat torekot tadi aktivitas fisiknya, hakikat ini makna dalamnya tadi. Itu narasi-narasi dari kitabnya tadi. Hati itu unsur utama. Ibaratnya air dalam bejana, air di dalam wadah. Kalau orang kafir, wadahnya terbalik. Jadi ya tidak bisa dimasuki hikmah, tidak bisa dimasuki cahayanya Allah. Seandainya dia sholat, ya sholatnya nggak ada nilai. Ada orang munafik. Orang munafik itu kayak orang yang wadahnya pecah. Sholat sih mungkin, tapi airnya merembes keluar, tidak ngefek dalam hidupnya. Tiwas capek-capek diisi air, airnya merembes keluar. Itu orang munafik. Kemudian orang beriman. Ya, orang beriman ini ya yang wadahnya masih utuh, bisa menampung apa saja. Ibadah-ibadah lahir batin bisa ditampung di situ semua. Ini untuk hakikat batinnya. Ini kalimat yang terkenal dari Syekh Yusuf Makassar. Kullu syari'atin bila haqiqah batilah, wa kullu haqiqatin bila syari'atin atilah. Setiap syariat tanpa hakikat itu batilah. Jadi aktivitas fisik saja tanpa batin itu batal. Batal itu berarti nggak ada nilainya. Wa kullu haqiqatin bila syariah atilah. Dan setiap hakikat, setiap makna batin tapi tidak diawali dari syariat itu atilah. Atilah itu kosong. Kan ada nanti tradisi-tradisi, budaya-budaya, wis sing penting atine eling terus ning Gusti Allah. Sembayang gampang, nek sempet ya sholat, nek ora ya ndak. Nah, itu bila syariah. Kalau bila syariah atilah. Tapi syariah saja bila hakikat batilah. Dua-duanya harus ada. Bahkan nanti di kalimatnya yang lain, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa tafaqquh, tafaqquh itu berfikih, menjalani agama, menjalankan ibadah fikih, walam yatasawwaf, tapi tidak bertasawuf, tidak bersufi, sehingga hanya dapat lahirnya saja, fakot tafassako, maka dia kayak orang fasik. Fikih tok, lahir tidak ada batinnya. Orang fasik itu ya kayak orang yang fasik itu kan melakukan dosa. Lahirnya sih benar tapi batinnya melenceng. Sahadat sih tapi perilakunya rusak, itu tafassako. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqah. Tapi barang siapa yang bertasawuf, tiap hari riyadoan, tiap hari nyepi tirakatan, walam yatafaqqah,
tapi tidak berfikih, tidak menjalankan syariat. Fakot tazandako, maka dia termasuk kelompok zindik. Zindik itu merusak agama. Jadi identitas keagamaanmu akan rusak, lama-lama hilang. Kalau hanya tasawuf saja tanpa fikih, tanpa syariat. Wa man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Tapi kalau imbang, ya berfikih, ya bertasawuf, maka dia tahaqqaq. Itulah jalan yang benar. Jadi tidak boleh sufi aja anti fikih, atau fikih saja anti sufi. Fikih tanpa tasawuf itu lahir tanpa batin. Lahir tanpa batin itu fasik. Tasawuf tanpa fikih itu batin tanpa lahir. Itu zindik. Dua-duanya harus ada. Baru setelah itu ada makrifat, pemberian Allah. Diberi oleh Allah anugerah namanya makrifat. Awas keliru, katanya Syekh Yusuf, makrifat itu ada dua jenis. Ada makrifat umum, ada makrifat khusus. Nah, yang tasawuf ini yang makrifat khusus itu. Makrifat itu apa? Yang khusus ini masuk ke makom musyahadah. Kalau yang umum itu masuk ke makom iman, mengakui. Kita kan nggak ngerti sendiri, tidak mengalami langsung, tapi percaya saja pada Allah dan Islam. Tapi orang yang makrifat khusus tidak cuma percaya. Kalau percaya itu kan tidak ngerti, tidak paham, ya terus percaya. Tapi kalau makrifat yang dikasih oleh Allah untuk para sufi itu menyaksikan, makanya namanya musyahad. Oleh Allah dikasih ilmu, kalau katanya Ghazali, laduni, sehingga dia bisa paham rahasia ketuhanan, rahasia alam semesta. Jadi menyaksikan sendiri, tidak sekedar mengakui dan meyakini. Jadi makrifat itu kamu punya pacar dan kamu yakin bahwa pacarmu ini tidak mungkin nyeleweng. Nah, itu mengakui, meskipun kamu nggak ngerti aslinya. Tapi kalau kamu sudah pacaran 5 tahun dan nggak nyeleweng-nyeleweng, itu sudah musyahadah. Kamu ngerti sendiri, ngalami sendiri. Awalnya hanya percaya, wis percaya aku. Kamu segalanya bagiku, ya aku percaya. Awal tapi. Nah, nanti setelah pacaran 2-3 tahun, ternyata kok setia ini, nggak nyeleweng-nyeleweng. Nah, itu musyahadah. Menyaksikan sendiri, ngalami langsung. Tapi kok terus nyeleweng, terus kamu putus, itu namanya murtad. Ya. Atau selingkuh, itu namanya syirik. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.